Tahukah Anda bahwa nyeri tumpul di rahang bawah bisa jadi bukan sekedar sakit gigi, tapi mungkin sinyal peringatan pertama dari serangan jantung yang akan datang. Atau pendarahan yang nggak berhenti setelah cabut gigi, itu bisa mengungkap kelainan darah serius yang selama ini tersembunyi? Selamat datang. Nah, hari ini kita akan coba bertindak sebagai detektif medis. Kita akan bongkar bareng-bareng bagaimana rongga mulut itu bukan cuma kumpulan gigi dan gusi, tapi sebuah jendela yang memperlihatkan kondisi kesehatan seluruh tubuh kita. Misi kita adalah membaca petunjuk-petunjuk itu. Tepat sekali. Kita akan lihat gimana seorang praktisi gigi bisa jadi garda terdepan dalam mendeteksi penyakit sistemik, menangani keadaan darurat, dan pada akhirnya mengubah cara kita memandang profesi ini. Bukan lagi sekedar tukang gigi, tapi jadi penyelamat. Mari kita mulai investigasi kita. Oke, mari kita bedah ini yuk. Kita kan sering menganggap gigi itu organ yang terisolasi ya. Padahal mereka itu terhubung langsung ke jalan tol tubuh kita, sistem peredaran darah dan saraf. Berdasarkan pengalaman para praktisi dan pengajar di bidangnya, banyak penyakit sistemik justru ngasih petunjuk pertamanya di dalam mulut. Emang sekrusial itu ya hubungannya ya? Sangat krusial. Ambil contoh jantung deh. Yang menarik di sini adalah bagaimana jantung itu seringkali berbicara lewat rahang. Rasa sakit dari angina pectoris, nyeri dada klasik akibat penyempitan arteri koroner, itu punya pola penjalaran yang khas. Nyerinya bisa menjalar ke lengan, leher, dan yang paling relevan buat kita, ke rahang bawah. Wah, Nah, ini gejala yang sering banget salah didiagnosis sebagai sakit gigi biasa. tunggu dulu. Jadi Anda bilang nyeri rahang bisa jadi tanda serangan jantung? Saya juga pernah baca, banyak serangan jantung itu sifatnya sunyi atau silent. Seberapa sering sih nyeri rahang ini jadi satu-satunya petunjuk yang kita punya? Pertanyaan yang bagus sekali. Menurut data, memang benar. Kurang dari 5% serangan jantung itu tidak menunjukkan gejala sama sekali. Dan separuh dari jumlah itu benar-benar sunyi. Artinya, nggak ada nyeri dada yang tipikal itu. Nah, dalam kasus seperti ini, keluhan nyeri tumpul di rahang bawah pada pasien dengan faktor resiko, Seperti perokok atau penderita hipertensi gitu ya? betul, perokok, penderita hipertensi, diabetes, keluhan itu bisa jadi satu-satunya alarm kebakaran yang berbunyi. Itu pemikiran yang cukup menakutkan sekaligus penting ya. Artinya, bisa saja seorang pasien datang untuk tambal gigi, ngeluh sedikit nyeri rahang yang nggak jelas. Dan kita sebagai praktisi adalah satu-satunya orang di dunia yang punya kesempatan menangkap sinyal itu. Tanggung jawabnya besar sekalian. Tepat. Dan petunjuknya nggak berhenti di situ. Bayangkan skenario lain, sebuah kasus yang lebih umuh deh. Prosedur cabut gigi rutin. Tiba-tiba, pendarahannya nggak berhenti seperti seharusnya. Banyak yang mungkin mikir, ini komplikasi lokal biasa. Padahal, ini bisa jadi babak pembuka dari cerita yang jauh lebih besar. Maksud Anda, ini bukan sekedar masalah teknik pencabutan? Apa yang coba dikatakan tubuh lebat pendarahan yang nggak wajar ini? Bisa banyak hal. Itu bisa jadi tanda pertama dari kelainan pendarahan genetik yang tidak terdiagnosis. Bisa juga merupakan gejala awal dari penyakit serius seperti misalnya leukemia. Sampai leukemia, wah. Iya. Atau yang lebih sering terjadi, ini cerminan dari hipertensi atau diabetes yang tidak terkontrol dengan baik. Yang bikin pembuluh darah jadi lebih rapuh dan sulit membeku. Saya jadi kepikiran deh soal implikasinya di praktek sehari-hari. Kalau kita nemu kasus pendarahan seperti ini, tanggung jawab kita berhenti setelah berhasil menghentikan darahnya, atau gimana? Apa kita punya semacam kewajiban moral gitu untuk mendorong pasien menyelidiki lebih lanjut? Nah, ini menyentuh inti dari peran kita sebagai detektif medis. Tentu prioritas pertama ya menstabilkan pasien. Tapi setelah itu, kita wajib menjelaskan kecurigaan kita. Kita bisa menyelamatkan nyawa pasien cuma dengan bilang, pendarahan ini tidak normal. Saya sarankan Anda segera periksa ke dokter penyakit dalam untuk cari tahu penyebabnya. Satu kalimat itu bisa mengubah segalanya. Selain kasus-kasus dramatis seperti jantung dan pendarahan, petunjuk apa lagi yang bisa kita temukan dari hal-hal yang kelihatannya lebih sepele? Mungkin dari penampilan gusi, bibir, atau lidah gitu? Tentu saja, sistem endokrin misalnya, itu meninggalkan jejak yang sangat jelas. Pada pasien hipotiroidisme, bibir dan lidah itu bisa menebal secara nggak wajar. Pada anak-anak dengan kondisi yang sama,
pertumbuhan giginya bisa terlambat. Sebaliknya, pada pasien diabetes yang gula darahnya nggak terkontrol, kita akan lihat radang gusi atau gingivitis yang jauh lebih parah. Dan juga abses periodontal yang terus-terusan kambuh. Mulut itu benar-benar menceritakan segalanya kalau kita tahu cara membacanya. Oke, jadi kita sudah belajar cara membaca petunjuk dan mendeteksi bom waktu dalam tubuh pasien. Tapi, gimana kalau bom waktu itu meledak tepat di kursi perawatan kita? Ketika krisis medis terjadi di depan mata, hitungannya bukan lagi jam atau menit, tapi detik. Keputusan Anda dalam 60 detik berikutnya bisa menentukan hidup atau mati pasien. Nada Anda berubah, dan itu tepat sekali. Disinilah peran detektif berakhir dan peran tim medis darurat dimulai. Keadaan darurat itu menuntut tindakan yang segera, terencana, dan penuh keyakinan. Nggak ada ruang sedikit pun untuk ragu-ragu atau coba-coba. Setiap detik sangat berharga. Mari kita bahas skenario terburuk, serangan jantung akut. Terjadi di kursi kita. Apa 3 langkah pertama yang mutlak harus dilakukan? 1. Hentikan semua prosedur seketika. Titik. 2. Posisikan pasien dalam posisi duduk tegak untuk mengurangi beban pada jantung. 3. Berikan oksigen. Dan jika tersedia dan sesuai protokol, segera letakkan tablet gliseril trinitrat 0,5 mg di bawah lidah pasien. Sambil tim Anda menelpon bantuan medis darurat. Jangan pernah coba menangani ini sendirian. Bagaimana dengan henti jantung? Ketika denyut nadi hilang sama sekali, apa yang kita lakukan di detik-detik pertama itu? Ini skenario paling gawat. Tanda-tandanya cepat dan mengerikan. Denyut nadi melemah, lalu hilang, pasien pucat pasi, napas berhenti, lalu koma. Di sini nggak ada waktu untuk menunggu. Resusitasi jantung paru atau RJP harus segera dimulai. Satu orang melakukan kompresi dada, yang lain menelpon ambulans. Setiap detik penundaan itu mengurangi peluang bertahan hidup secara drastis. Lalu ada kondisi yang lebih umum, yang mungkin lebih sering kita temui. Pingsan atau sinkop. Ini pasti yang paling sering terjadi di klinik ya. Saya bisa bayangin banyak praktisi punya cerita soal pasien yang mendadak pucat cuma karena lihat jarum suntik. Walaupun umum, tetap aja bisa bikin panik kalau kita nggak siap. Betul sekali. Pingsan memang umum, seringkali karena cemas, lelah, atau bahkan cuaca panas. Tapi manajemen yang salah bisa memperburuk keadaan. Protokolnya sederhana tapi vital. Segera baringkan pasien. Posisikan kepala lebih rendah dari tubuh, supaya darah kembali mengalir ke otot. Longgarkan pakaian yang ketat di leher, kayak kancing kemeja atau dasi, dan percikan air dingin ke wajah untuk memberikan stimulus. Biasanya, kesadaran akan pulih dengan cepat. Mendengar semua ini, saya jadi merenung. Ini menimbulkan pertanyaan yang sangat fundamental bagi setiap praktisi di luar sana yang sedang mendengarkan. Apakah klinik Anda benar-benar siap? Bukan cuma punya alatnya, tapi siap secara mental dan sistem. Tepat. Pertanyaannya bukan apakah Anda punya kit darurat, tapi apakah obat-obatan di dalamnya masih valid? Kapan terakhir kali Anda dan tim Anda melakukan simulasi atau latihan penanganan darurat? Apakah nomor telepon darurat tertempel jelas di dekat setiap telepon di klinik? Persiapan adalah segalanya. Seorang praktisi yang bijak tahu batas kemampuannya dan gak akan pernah mengambil resiko. Setelah membahas situasi darurat yang butuh reaksi super cepat, saya jadi berpikir, pasti ada kelompok pasien yang dari awal sudah membawa bendera merah atau risiko yang jauh lebih tinggi. Pasien lansia misalnya. Apa aja ranjau darat tersembunyi yang harus kita waspadai sebagai detektif medis saat merawat mereka? Ada menyentuh area yang sangat kompleks dan butuh empati tinggi. Kedokteran gigi geriatri. Coba bayangkan tubuh pasien lansia Anda. Mesin di dalamnya itu sudah nggak secepat dulu. Kemampuan tubuh untuk memproses obat, menyerapnya, membersihkan racunnya, dan membuangnya semua berjalan lebih lambat. Artinya, dosis obat yang aman untuk pasien usia 30-an bisa jadi dosis beracun untuk pasien usia 70-an. Margin keamanannya jauh lebih sempit. Mari kita ambil contoh spesifik. Pasien lansia dengan riwayat penyakit jantung. Banyak yang tahu tentang perlunya payung antibiotik sebelum cabut gigi untuk mencegah infeksi katup jantung atau SBI. Tapi apalagi detail krusial yang sering terlewatkan? Penggunaan anestesi lokal. Banyak anestesi lokal mengandung adrenalin untuk memperpanjang efeknya. Pada pasien muda, ini nggak masalah. Tapi pada pasien lansia dengan riwayat hipertensi, suntikan adrenalin itu bisa memicu lonjakan tekanan darah yang berbahaya, bahkan stroke.
Wah, oke. Jadi, kita harus pilih anestesi tanpa adrenalin atau menggunakannya dengan sangat-sangat hati-hati. Ini detil kecil yang punya konsekuensi besar. Bagaimana dengan pasien pasca stroke? Tantangannya pasti beda lagi ya. Apa yang harus jadi perhatian utama kita? Ada dua hal utama. Pertama, efek fisik. Banyak pasien pasca stroke mengalami dysphagia atau kesulitan bicara dan menelan. Ini membuat penggunaan gigi palsu lepasan menjadi sangat sulit dan tidak efektif. Kedua, dan ini yang paling kritis, adalah obat-obatan mereka. Sebagian besar pasien pasca stroke mengonsumsi pengencer darah seperti aspirin atau yang lebih kuat. Merencanakan prosedur bedah, bahkan cabut gigi sederhana, tanpa mengonsultasikan dan mengatur penghentian sementara obat ini dengan dokter mereka, itu sebuah kelalaian fatal. Satu lagi kelompok yang sering kita temui adalah pasien yang sedang atau pernah menjalani terapi radiasi di area kepala dan leher untuk kanker. Apa kasus unik yang mereka bawa ke kursi kita? Kasus mereka adalah tentang lingkungan mulut yang berubah total. Radiasi memang membunuh sel kanker, tapi juga merusak kelenjar ludah. Hasilnya adalah serostomia, atau mulut kering yang ekstrim. Ini bukan sekedar rasa nggak nyaman. Tanpa air liur yang berfungsi sebagai pelindung alami, gigi akan mengalami karies atau lubang yang merajalela dan sangat cepat. Jadi apa langkah pencegahan terbaik dalam situasi ini? Mencegah lubang gigi pada pasien setelah radiasi melibatkan pengobatan spesial seperti menggunakan air liur sintetis atau buffer pH. Pasien juga perlu menggerakkan pembuluh darah dengan cara mengunyah rokok orange atau coklat. Selain minum air dengan teratur dan menghindari bahan makanan yang melacak atau seperti ragi. Pencegahan adalah satu-satunya jalan. Gigi manapun yang sudah terinfeksi atau punya prognosis buruk harus dicabut sebelum terapi radiasi dimulai. Mencabut gigi pada rahang yang sudah kena radiasi itu resikonya sama tinggi, menyebabkan komplikasi mengerikan yang disebut osteomielitis, yaitu infeksi tulang rahang yang sangat sulit disembuhkan. Di sini, peran kita sebagai detektif adalah memprediksi masalah di masa depan dan bertindak sekarang. Memahami pasien adalah kuncinya ya. Tapi, setelah mendengar semua ini, rasanya itu baru permulaan. Rahasia sebenarnya untuk menjadi detektif medis yang unggul di masa depan, sepertinya nggak hanya terletak pada pengetahuan kita, tapi juga pada perangkat yang kita gunakan. Mari kita bedah teknologinya. Tepat sekali. Teknologi modern itu ibarat kaca pembesar bagi seorang detektif medis. Mari kita mulai dengan yang paling transformatif. Laser. Kita semua tahu istilahnya, tapi ini bukan fiksi ilmiah loh. Laser itu singkatan dari Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Oke, itu kedengarannya teknis banget. Bisa dijelaskan secara sederhana, apa sih yang membuat seberkas cahaya ini begitu ajaib dan presisi di tangan seorang dokter gigi? Bayangkan laser sebagai pisau bedah yang terbuat dari cahaya murni. Ia sangat fokus dan bisa diatur energinya. Dengan energi rendah, ia bisa merangsang penyembuhan jaringan. Dengan energi tinggi, ia bisa memotong atau menguapkan jaringan dengan presisi mikroskopis. Jauh lebih presisi dari pisau bedah baja manapun. Dia bisa menargetkan jaringan yang sakit tanpa merusak jaringan sehat di sekitarnya. Jadi, ini bukan cuma soal kenyamanan pasien ya. Kalau kita lihat dari sisi praktisi, ini bisa mengubah segalanya. Waktu perawatan lebih singkat, komplikasi pendarahan hampir nggak ada, dan mungkin ini bisa jadi jawaban untuk menarik segmen pasien yang selama ini paling takut dengar suara bor. Apakah adopsi teknologi ini sekarang menjadi faktor penentu keberhasilan klinik modern? Saya rasa begitu. Keunggulannya mengubah paradigma. Perawatan tanpa bor berarti nggak ada getaran dan suara bising yang jadi sumber kecemasan utama. Ini hampir tanpa rasa sakit karena energi laser secara bersamaan menyegel ujung-ujung saraf saat ia bekerja. Pendarahan minimal karena ia langsung mengelas pembuluh darah kecil. Artinya, jahitan jarang diperlukan, dan rasa sakit pasca operasi bisa berkurang sampai 90%. Ini bukan lagi soal kemewahan, tapi soal standar perawatan yang lebih baik. Selain laser, apalagi perangkat detektif yang wajib ada di klinik masa kini? Komputer dan pencitraan digital. Di era ini, klinik gigi tanpa komputer bisa dibilang sudah ketinggalan zaman ya. Bukan cuma untuk rekam medis. Kamera intraoral misalnya memungkinkan kita menunjukkan ke pasien retakan atau lubang di gigi mereka secara langsung di layar monitor. Ketika pasien melihat masalahnya sendiri, mereka menjadi mitra dalam perawatan, bukan sekedar penerima instruksi.
Saya bisa bayangkan itu sangat kuat. Dan saya dengar teknologinya sudah lebih jauh dari itu ya. Katanya kita bisa mendesain senyum pasien di komputer sebelum menyentuh gigi mereka sama sekali. Betul. Itulah kekuatan digital smile design dan teknologi CAD/CAM. Kita bisa ambil foto pasien, lalu di layar komputer kita tunjukkan simulasi bagaimana senyum mereka akan berubah setelah perawatan kosmetik. Kita bisa sesuaikan bentuk, ukuran, dan warna gigi bersama pasien. Ini menghilangkan rasa takut dan ragu-ragu karena mereka tahu persis apa yang akan mereka dapatkan. Ini mengubah menjual perawatan menjadi merancang solusi bersama. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, apa artinya semua ini? Peran dokter gigi sedang bertransformasi secara fundamental. Dari seorang teknisi yang fokus pada satu organ kecil menjadi seorang klinisi garis depan yang memahami bahwa mulut adalah gerbang dan cermin dari kesehatan sistemik tubuh. Apakah hanya sisa makanan atau plak? Atau Anda mulai bisa melihat petunjuk-petunjuk tersembunyi yang sedang diceritakan oleh tubuh Anda tentang kesehatannya secara keseluruhan? Teruslah bersama kami untuk menggali lebih dalam. Subscribe agar Anda menjadi praktisi yang tidak hanya mampu memperbaiki gigi, tetapi juga mampu membaca rahasia dan menyelamatkan kesehatan sistemik pasien Anda.